Oke. Oke, kita mulai aja ya, Bunda. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita akan mulai saja acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Jumat 22 Juli tahun 2022 kita semua dapat bertemu kembali secara virtual dalam kegiatan Ngobrol Santai Diseminasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Guru Akuntansi sesi 2 yang sebelumnya sesi 1 sudah dilaksanakan pada tanggal 15 atau hari Jumat minggu kemarin. Izinkan saya selaku host Delia Isnaini untuk memandu kegiatan malam hari ini dari awal pembukaan sampai dengan penutup yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar sampai dengan akhir acara. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan pada acara malam hari ini, yaitu Ngobrol Santai Diseminasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Guru Akuntansi sesi 2. Adapun susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan oleh Bapak Bodi Santoso Eskom MT, selaku Widya Iswara BBPPMPP, Bisnis dan Pariwisata. Yang kelima, sambutan oleh Bapak Dr. Ahirudin SH, SPD MPD, selaku Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, BBPPMPP, Bisnis dan Pariwisata. Yang keenam, pemaparan materi modul ajar yang akan disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 kelas A. Yang ketujuh, pemaparan materi Project Based Learning dan Assessment yang akan disampaikan oleh kelompok 4 kelas A. Yang kedelapan, tanya jawab dan kesimpulan. Yang kesembilan, penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu acara pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk sempurna. Latihan. Kayak apa? Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk santai kembali. Untuk acara berikutnya, Bapak Ibu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya,
yaitu pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Razi Effendi. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memimpin membaca doa dengan harap mengikuti ataupun menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Baik, mari angkat tangan ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Razi atas untuk memimpin doanya. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Bodi Santoso Eskom NT selaku Widya Iswara BBPPM PP Bismar. Kepada Bapak Bodi kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu guru yang hebat. Yang Malam, kami Bapak. hormati Bapak Dr. Akhiriuddin sebagai Koordinator Penjamin Mutu BBBP MP Bispar. Yang kami hormati Bapak Nanang Rukmana. Nah, ini Widya Suara akuntansi kelas Nanang. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat Bapak Akhiriuddin, ini adalah kegiatan ngobrol santai yang diprakasai oleh kelas A ya, pada diklat vokasi beberapa hari yang lalu. Nah, waktu itu Ibu Umi bagaimana kita ya ngobrol-ngobrol santai lah ya untuk mendiseminasi hasil kegiatan diklat vokasi. Kegiatan pada malam ini dari jam 7 sampai dari jam 19 sampai jam 20 malam ya, ada 2 topik, yaitu topik yang pertama adalah modul azhar, kemudian topik yang kedua adalah project based learning dan assessment. Untuk topik modul azhar akan disampaikan oleh tim 1 dan 2A. Kemudian untuk based learning dan assessment akan disampaikan oleh tim 4. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tanya, peserta kita sebelumnya saya ingin tanya dari mananya Bapak Ibu? Seluruh Indonesia, Pak. Oh, alhamdulillah. Ternyata nih luar biasa nih ya kelompok A dari kegiatan yang kemarin. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya, Ibu Delia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bodi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya ada sambutan juga mungkin dari Bapak Nanang SE AKT selaku Widya Iswara BBPP MPP Bispar. Kepada Bapak Nanang kami persilahkan. Mic-nya belum nyala Pak Nanang. Mic-nya belum nyala. Masih di mute, Ya masih di Pak mic-nya. masih di mute Pak Nanang. Pak Nanang bisa menyalakan mic-nya, dengar suara Umi Pak? Saya coba. Mana Pak Nanang? Halo Pak Nanang. Pak Nanang ini nggak mana ya? Tadi ada di sebelah sini. Pak Nanang, halo. Mungkin Bapaknya terlempar ya. Kayaknya ya. Ya, ada lempar ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aja Bun. Mungkin kita langsung lanjut saja ke sambutan untuk Bapak Akhir mungkin ya Bunda ya. Ya. Oh ini ada Pak. Oh ada. Mic-nya nggak ada. Mungkin sinyal ya. Langsung Pak Akhir aja nggak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu, karena Bapak Nanangnya ada kendala teknis, untuk acara berikutnya kita langsung saja, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Akhiruddin, SH, SPD, MPD, selaku Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, BBPP, MPP, Bispar. Kepada yang terhormat Bapak Akhiruddin, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Delia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, suara saya kedengaran nggak? Bagus Pak. Terdengar jelas Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang tersebar di seluruh penjuru. Dalam kesempatan yang baik ini, yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat hadir bersama-sama melalui virtual dalam pertemuan kita malam ini. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bagi kita yang Muslim selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Nanang Rukmana, Widya Iswara pada Departemen Akuntansi. Dan beliau sebelumnya adalah ketua departemen pada Departemen Akuntansi. Kemudian Pak Budi Santoso juga Widya Iswara Akuntansi, dan beliau adalah sebagai fasilitator pada pelatihan guru vokasi khususnya pada bidang akuntansi. Bu Umi Tina Lestari yang saya hormati, dan tentu para Bapak Ibu guru yang merupakan alumni peserta diklat di tahun 2022 yang saya muliakan. Yang pertama, kami dari Balai Besar Bispar tentunya mengucapkan terima kasih atas ide atau inovasi atau kreativitas, yang intinya bahwa pertemuan kita malam ini adalah sebagai tindak lanjut dari proses pelatihan yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Dan pertemuan malam ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pada Jumat yang lalu
itu kita lakukan juga sama halnya yang kita lakukan pada malam ini. Oleh karena itu kami dari Balai Besar BISPAR tentu mengucapkan terima kasih atas kreativitas, ide, atau inovasi dari teman-teman guru yang merupakan alumni peserta diklat pada tahun 2022 khusus pada bidang akuntansi. Kemudian yang kedua bahwa kegiatan ini adalah sesungguhnya tindak lanjut. Jadi sekali lagi ini adalah tindak lanjut, tetapi yang diharapkan sebetulnya karena ini merupakan ide, saya kira pemikiran yang sangat bagus, yang tepat, yang dilakukan oleh teman-teman guru akuntansi sebagai peserta diklat. Harapan kami dari Balai Besar BISPAR tentu tidak terhenti hanya batas kegiatan seperti ini, dalam artian bahwa jangan sampai bahwa tindak lanjut yang dilakukan itu hanya sekedar melepaskan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi harapan lebih dari itu. Jika perlu, saya sangat menyambut baik kegiatan seperti ini. Kalau perlu ini menjadi agenda. Jadi menjadi agenda rutin dari Ikatan Guru Akuntansi atau agenda rutin dari musyawarah guru mata pelajaran khususnya akuntansi pada SMK. Jadi apakah misalnya MGMP di Provinsi Aceh misalnya atau di Provinsi Jawa Barat atau dilakukan oleh Ikatan Guru Akuntansi. Lalu pesertanya artinya bisa dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya kira pemikiran yang seperti ini yang perlu dilestarikan dan menjadi budaya bahwa ini adalah kepentingan dari teman-teman guru dan untuk teman-teman guru. Jadi apa yang dilakukan pada malam ini adalah kepentingan dari teman-teman guru dan untuk teman-teman guru. Jadi kalau Balai Besar BISPAR hanya memberikan rambu-rambu sebagai wujud tahapan proses pelatihan yang dilakukan. Jadi apabila pelatihan dilakukan tentu ada rencana tindak lanjut. Apabila Bapak Ibu sudah pulang maka harus menginformasikan tindak lanjut. Jadi sekali lagi ini menyambut baik, tetapi harapan kami dari Balai Besar BISPAR lebih dari ini dijadikan bahwa ini agenda rutin. Jadi saya sangat setuju dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan yang seperti ini, dan saya yakin bahwa yang hadir di sini bukan hanya peserta pelatihan, mungkin ada di luar peserta pelatihan yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Jadi kita tentu ini bentuk diseminasi. Jadi diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman guru akuntansi artinya bukan hanya untuk kepentingan teman-teman peserta diklat kemarin. Artinya bagaimana Bapak Ibu sekalian berbagi dengan teman-teman yang belum sempat diundang atau dilatih atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar BISPAR. Jadi kata kuncinya bahwa pertemuan seperti ini di samping Bapak Ibu menyampaikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan, tetapi juga berbagi kepada siapa? Kepada teman-teman yang kemarin belum sempat ikut pelatihan yang diundang oleh Balai Besar BISPAR. Jadi intinya berbagi. Nah, berbagi ini harapan bukan hanya karena pelatihan. Jadi barangkali karena ini ada Ikatan Guru Akuntansi, barangkali ada beberapa teman-teman kalau memang punya inovasi atau kreativitas, ada hal-hal baru. Ada hal-hal baru. Nah, barangkali itu yang perlu didiskusikan, walaupun kita pertemuan melalui dunia maya, dan itu barangkali diangkat untuk dibagikan kepada teman-teman yang barangkali memerlukan terkait apa yang hal-hal yang terbaru, misalnya pola pembelajaran dengan pendekatan pedagogi yang kekinian. Mungkin teman-teman punya ide atau punya inovasi, nah barangkali itu perlu diangkat, oh begini cara menyampaikan materi tentu dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Jadi artinya pertemuan yang seperti ini saya kira ini perlu dilestarikan, perlu diagendakan dan menjadi agenda rutin. Saya sangat mendukung. Kemudian kedua, saya yakin teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia, sekolahnya itu juga mengalami kesulitan dalam kerjasama industri, kesulitan untuk menjadi partner, kesulitan untuk mencari industri mitra. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian punya mitra, misalnya
SMK 3 Kota Bandung misalnya. Dia salah satunya ada bidang kalian akuntansi. SMK 6 Surakarta, dia punya bidang kalian akuntansi. Mereka itu kan sudah punya industri yang memang sudah teruji. Nah, mungkin ada di antara misalnya salah satu SMK yang berada di pelosok di Provinsi Jambi misalnya. Oh, ternyata dia mengalami kesulitan untuk mencari mitra. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian itu mendorong misalnya SMK 3 Bandung atau SMK 6 Surakarta itu kerjasama dengan salah satu SMK yang berada di luar Pulau Jawa, misalnya, di daerah pelosok. Lalu bagaimana berdiskusi melalui virtual, lalu tercipta misalnya MOU kerjasama antara SMK 3 Kota Bandung atau SMK 6 Surakarta kerjasama dengan SMK katakanlah SMK A gitu di salah satu provinsi. Ada MOU. Nah, MOU ini tadi adalah agar SMK yang punya kelebihan ini melakukan berbagi kepada SMK teman-teman kita yang barangkali memerlukan ilmu yang dari salah satu SMK yang mungkin sudah go internasional misalnya kan. Nah, ini artinya bisa berbagi, dan industri yang di mitra yang misalnya SMK di salah satu SMK di Surakarta, mungkin itu menjadi jembatan untuk melakukan proses kerjasama industri dengan salah satu industri yang berada di sekitar di luar Pulau Jawa yang barangkali memerlukan. Jadi artinya bukan hanya Bapak Ibu bicara tentang substansi proses pembelajaran, harapan kami lebih dari itu. Jadi sehingga dikelilingikan SMK yang punya program kalian akuntansi, secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian bisa berbagi. Karena saya dari beberapa kegiatan yang kita lakukan, ada teman-teman kita, guru kita, pada saat kita undang, dia curhat kesulitan dari sisi industri. Dia curhat dari sisi misalnya jarak tempuh dari kota, pusat kota ke salah satu sekolahnya. Kemudian misalnya ternyata salah satu SMK di luar Pulau Jawa itu mindsetnya dia ingin misalnya memilih jurusan tertentu karena dia pakaiannya, karena bajunya misalnya. Nah, ini barangkali yang perlu diluruskan. Itu makanya Pak Sabli menyatakan bagaimana di semester 1 dan 2 itu kan sifatnya fondasi. Jadi bagaimana memberikan penguatan kepada siswa kita agar siswa kita itu melekat di mindset-nya bahwa dia sangat memahami sesuai dengan pilihan, bakat minat dia terhadap jurusan yang dipilihnya. Jadi sekali lagi harapan kita lebih sekedar RTL yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, pada malam ini, mungkin ini bisa dikembangkan dan suatu saat misalnya ngundang lagi Pak Nanang, Pak Bodi dan teman-teman yang ada di Departemen Akuntansi. Dan juga sepanjang kami siap, kami pasti akan bergabung. Jadi terima kasih Pak Nanang Romana, Pak Bodi dan teman-teman semua sudah mengundang tim manajemen, saya mewakili dari pimpinan Balai Besar FISPAD. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan kebijakan di kementerian bahwa kalau di Direktorat SMK atau Ditjen Pendidikan Vokasi kita itu punya SMK, PK, SMK Pusat Keunggulan, ada 1.400 lebih. SMK Pusat Keunggulan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Nah, SMK yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi ini kan diberi bantuan, lalu teman-teman guru yang di dalamnya mulai pengawas sampai kepala sekolah dan teman-teman guru itu dilatih pelatihan komite pembelajaran. Setelah selesai di SMK PK itu ada komite pembelajaran. Nah, mereka ini yang akan mendorong bagaimana percepatan dalam implementasi kurikulum merdeka. Tetapi itu baru 1.100 SMK. Nah, SMK yang punya program keahlian di bidang bisnis pariwisata itu ada 8.000 sekian. Artinya ada di luar SMK 1.400 yang belum punya kesempatan untuk mendapat bantuan dari Direktorat Pendidikan Vokasi, yang belum mendapat bantuan dari Direktorat SMK. Nah, bagaimana yang teman-teman lain di luar itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa SMK yang
SMKPK itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita sudah menghimbau, menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu pengawas yang dilatih kemarin, yang guru-guru kemarin juga dilatih. Kita mengharapkan teman-teman SMK itu, yang SMKPK itu mengundang SMK yang ada di sekitar. Pada saat IHT. Jadi kan ada IHT yang dilakukan oleh teman-teman SMKPK itu, kita sudah menyampaikan agar mengundang SMK sekitar. Nah, tujuannya apa? Bagaimana teman-teman yang di luar SMKPK itu memahami tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, ini harapan kita dan ini sudah kita sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, teman-teman yang sekarang bukan SMKPK itu juga mencari informasi, misalnya di sekitar Kota Banda Aceh misalnya, oh SMKPK-nya di mana ya? Nah, itu dicari sehingga lakukan komunikasi, bukan hanya aktif SMKPK-nya, tetapi SMK non-PK juga harus aktif mencari informasi, bergandengan tangan bersama-sama dengan SMKPK dalam rangka percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu kan ada 3 pilihan itu. Ada yang pilihannya belajar, ada berubah, dan ada berbagi. Nah, teman-teman ya disilakan komunikasi dengan SMKPK yang ada di sekitar. Dan kemudian jangan lupa itu buka itu platform Merdeka Mengajar. Karena apa? Kan polanya yang sekarang itu beda dengan yang 2013. Pada saat kurikulum 2013, instruktur nasional dilatih, lalu adanya instruktur nasional, lalu melatih instruktur provinsi, lalu provinsi melatih lagi instruktur kabupaten, kabupaten melatih lagi kecamatan. Di kurikulum Merdeka Mengajar kan tidak seperti itu. Kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi belajarnya melalui platform Merdeka Mengajar itu. Silakan Bapak Ibu buka itu, login masuk ke sana, sehingga silakan dibuka. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu akan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, itu jangan lupa di sekolah itu dibentuk komite pembelajar. Jadi dibentuk itu komitenya. Kalau di SMKPK karena memang sudah latih, tetapi yang non PK itu bisa juga membentuk komite pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Komunikasilah dengan SMKPK yang berada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya ini sekali lagi ini adalah bentuk pengimbasan Bapak Ibu sekalian dalam proses tindak lanjut malam ini adalah bentuk pengimbasan kepada teman-teman yang di luar peserta pelatihan kemarin. Karena kita kalau untuk mencapai tuntas teman-teman guru akuntansi seluruh Indonesia itu mencapai berapa tahun supaya itu ibaratnya mutar gitu semuanya kebagian di pelatihan, tetapi anggaran juga terbatas, program-program kegiatan juga terbatas. Artinya teman-teman alumni yang bisa membantu Balai Besar Bispar atau Ditjen Pendidikan Vokasi untuk berbagi tadi, untuk mengimbaskan tadi, untuk melakukan proses diseminasi kepada teman-teman guru lainnya. Jadi sekali lagi kami menyambut baik, terima kasih. Saya sangat setuju kalau ini menjadi agenda rutin teman-teman guru akuntansi di bawah komando Ide Suara yang ada di Balai Besar Bispar dan ada Ikatan Guru Akuntansi. Sukses selalu Bapak Ibu sekalian, sehat selalu dan selalu berinovasi. Era digitalisasi sekarang itu tidak akan berlaku mundur pasti. Tidak bisa lagi mundur, khusus kita yang barangkali yang lahir yang bukan di era digitalisasi. Begitu kita masuk era digitalisasi, kita tidak bisa mundur. Ini akan maju, pasti akan maju. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang tidak terbayangkan dengan kita. Apa itu? Pada saat COVID, tidak bisa dilakukan tatap muka, akhirnya kita lakukan proses pembelajaran melalui daring. Itu tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti itu di tahun 2009, di tahun 2020, 21 dan 22. Tidak pernah kita menyangka. Lalu kita tidak pernah menyangka bahwa pertemuan ternyata paparan tindak lanjut itu bisa lakukan dengan virtual. Di 2019 kita tidak pernah membayangkan itu. Artinya dunia mengajarkan kita untuk selalu antisipasi. Kalau kita Muslim itu kan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, bacalah gitu. Jadi bacalah bukan ini tulisan baca, tetapi tanda-tanda zaman, lingkungan sekitar, termasuk peserta didik juga, bagaimana masa depannya juga perlu harus dibaca. Oleh karena itu bagaimana kita membekali peserta didik kita, begitu selesai
Pilihan dia bekerja di industri, dunia kerja dan dunia usaha, lalu dia berwirausaha dan studi lanjut. Kalau diterima di dunia usaha mungkin terbatas. Saya sangat yakin karena industri juga terbatas. Tetapi bagaimana dia mengembangkan supaya dia bisa berwirausaha? Nah, ini kan tantangan bagi kita semua, tantangan Bapak Ibu sekalian sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran mengantarkan anak-anak kita kepada masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya sangat merespon dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru akuntansi pada malam ini. Terima kasih Pak Nanang. Ini adalah sudah pertemuan kedua kali di minggu kedua di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini adalah membakar semangat teman-teman guru kita. Kemudian yang kedua menjadi agenda rutin yang harus kita lakukan. Barangkali demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Akhirudin, SHS, SPD MPD, selaku Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BBPP MPP Bisnis dan Pariwisata atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Nanang, SE AKT, selaku Widya Iswara, BBPP MPP Bisnis dan Pariwisata. Mohon maaf Bapak, karena tadi sebelumnya ada masalah teknis, jadi Bapak sambutannya setelah Bapak akhir. Untuk Bapak Nanang, kami persilahkan Pak. Kayaknya Pak Nanang kelempar lagi, Bun. Kelempar lagi? Kayaknya, saya cari nggak ada soalnya. Oh, oke. Baiklah, Bapak Ibu, mohon untuk menyalakan kameranya. Sebelum ke acara inti, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Bapak Dwi Heru, mohon bantuannya untuk screenshot ya, Bapak. Bu, sebentar, Bu. Foto termanisnya Bapak Ibu, silahkan tersenyum. Siap-siap ya Bapak Ibu. Slide 1. 1, 2. Oke, sebentar. Berapa slide? 4 ya? 1. Oke, next. Slide kedua. Slide kedua. Belum ada yang nyalain kamera ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Siap-siap Bapak Ibu. Slide ketiga Bapak Ibu, harap diaktifkan kameranya. Ketiga, keempat, oke, terima kasih Bu Delia sudah. Baik, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih, Baiklah Bapak Ibu, kita sampai ke acara inti, yaitu untuk pemaparan materi yang pertama mengenai modul ajar yang akan disampaikan oleh kelompok 1A, terdiri dari Ibu Yani Puji Hastuti dari SMKN Juman Tono Karanganyar, Ibu Ika Nurjanah dari SMK Muhammadiyah 1 Wates Yogyakarta, Ibu Anis Farida SMKN 1 Pedan, Ibu Nur Fadilah SMKN 1 Sragi, Bapak Dwi Heru, SMK Bina Putra Jakarta. Dan untuk kelompok 2A terdiri dari Ibu Umi Tira Lestari, SMK Ranting Mula Bogor, Ibu Umi Salamah, SMKN 1 Abang Bali, Ibu Titi Nurmayanti, SMKN 5 Pandeglang, Bapak Muhammad Razi Effendi, SMKN 3 Lok Semawe, dan saya sendiri, Delia Isnaini dari SMKN Pasundan Subang. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai ke acara inti. Mohon Bapak Ibu, jika ada yang perlu dicatat, dipersilahkan untuk materi pertama tentang modul ajar yang akan disampaikan pertama oleh Ibu Ika. Dipersilahkan Ibu Ika.
Bu Umi, Bu Delia, Pak Nanang, Pak Bodi, dan teman-teman, saya izin duluan Dev ya. Baik Bapak, terima Ya, kasih terima banyak. kasih semuanya, sukses selalu ya. Terima Ini kasih. ada tamu Oh ya. iya, Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, Terima kasih. assalamualaikum, selamat malam, Waalaikumsalam salam sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Baiklah, Ibu Ika, dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih Bu Delia atas waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Akhirudin SH MPD selaku Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BBPPMBV Bisnis dan Pariwisata. Kemudian Bapak Bodi Santoso MT dan Bapak Nanang Rukmana SE AKT selaku Widya Iswara BBPPMBV Bisnis dan Pariwisata serta Bapak Ibu semuanya peserta maupun penyelenggara kegiatan ngobrol santai diseminasi hasil pendidikan dan pelatihan guru kejuruan untuk program keahlian akuntansi. Sebelumnya perkenankan saya di sini mewakili teman-teman semua untuk share. Mbak Ika, mohon maaf, itu ke-mute. Pendidikan dan pelatihan guru kejuruan untuk program keahlian akuntansi. Sebelumnya Bunda Ika ke-mute. double ya Bu? Enggak, itu Sudah, ada. sudah saya. Sudah. Lanjut. Oke. Di sini nanti saya akan menyampaikan untuk sharing tentang materi tentang modul ajar yang sudah kami terima kemarin ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan dari BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Ika. Terlihat, ya. Sudah terlihat. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya untuk materi modul ajar ini, sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya untuk saat ini, karena untuk kurikulum merdeka ada istilah baru yaitu modul ajar, dan sepertinya seluruh sekolah sudah mulai menerapkan penggunaan modul ajar ini. Nah, sebelumnya apa itu modul ajar akan kita sampaikan di slide berikutnya. Nah, di sini sebelum guru itu melakukan pembelajaran di kelas, tentu harus merancang rencana pembelajaran terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan untuk panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, di sini pendidik itu perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran demi mencapai capaian pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran yang dimaksud di sini itu nanti bisa dibuat itu ada dua. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP ya Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi dengan RPP. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran itu dapat berupa modul ajar. Nah, di sini apabila nanti pendidik itu sudah menggunakan modul ajar, maka tidak perlu membuat RPP, karena komponennya di dalam modul ajar itu nanti sudah meliputi komponen yang ada di dalam RPP, dan bahkan lebih lengkap daripada RPP, seperti itu.
Nah, tentunya dalam membuat rencana pembelajaran itu, pendidik juga berbeda-beda ya Bapak Ibu untuk masing-masing pendidik, karena nanti itu juga akan memperhatikan faktor-faktor ketika menyusun atau merancang pembelajaran, misalnya faktor peserta didiknya, kemudian lingkungan sekolahnya, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajarannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mulai mengenal tentang konsep modul ajar. Sama seperti RPP, modul ajar itu adalah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang sistematis dan menarik. Jadi tujuannya nanti untuk membantu atau memandu pendidik atau guru itu dalam melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Nah, modul ajar itu sendiri merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, kalau dulu kita mengenal dengan istilah pendidikan karakter, untuk saat ini namanya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian, modul ajar ini nanti akan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, serta berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di sini ada komponen minimum yang harus ada dalam RPP maupun modul ajar. Nanti akan terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu antara RPP dan modul ajar. Keduanya sama-sama mencantumkan minimal itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Nah, nanti perbedaannya untuk modul ajar itu akan lebih lengkap karena dicantumkan juga media pembelajaran yang digunakan, termasuk misalnya bahan bacaan, kemudian lembar kegiatan, video, atau misalkan menggunakan tautan website yang akan dipelajari peserta didik. Jadi di dalam modul ajar itu nanti harus mencantumkan media pembelajaran seperti itu, berbeda dengan RPP. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa kalau RPP itu lebih sedikit Bapak Ibu, jadi untuk RPP itu fokus mendokumentasikan rencana, sedangkan modul ajar dalam perencanaannya itu sudah dilengkapi dengan media, termasuk juga nanti instrumen asesmennya. Nah, nanti Bapak Ibu apabila sudah membuat modul ajar, maka tidak perlu mengembangkan RPP seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk merancang modul ajar? Sebenarnya intinya nanti sama seperti ketika merancang RPP, karena tadi komponen di dalamnya itu juga hampir sama ya Bapak Ibu. Nanti modul ajar itu, satu modul ajarnya berisi rancangan pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, seperti pertemuan sebelumnya di sesi 1, kemarin sudah disampaikan mengenai tujuan pembelajaran dan alurnya. Jadi ketika setelah modul ajar itu bisa disusun nanti setelah menentukan alur tujuan pembelajaran, seperti itu. Nah, dalam kurikulum Merdeka, modul ajar ini ditujukan untuk membantu guru atau pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Nah, nanti modul ajar ini dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Nah, ada 2 pertanyaan atau mungkin yang harus dijawab untuk Bapak Ibu, mengapa harus mengembangkan modul ajar? Yang pertama, itu adalah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Kemudian yang kedua yaitu, jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan, memodifikasi modul ajar yang disediakan, atau perlu membuat modul ajar baru? Nah, itu adalah merupakan pertanyaan sebelum Bapak Ibu membuat modul ajar atau merancang modul ajar. Nah, nanti ketika berdasarkan pertanyaan yang kedua tadi,
modul ajarnya tidak dibutuhkan atau modul ajar yang disediakan dapat digunakan dengan penyesuaian tertentu, maka tidak perlu merancang modul ajar yang baru. Nah, akan tetapi ketika Bapak Ibu misalkan karakteristik peserta didik, kemudian sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia itu tidak sesuai dengan modul ajar yang sudah ada, otomatis Bapak Ibu harus menyusun atau merancang modul ajar sendiri seperti itu. Nah, di dalam tabel tadi itu adalah komponen minimum yang harus ada di modul ajar. Tetapi Bapak Ibu semuanya juga bisa menambah komponen dalam modul ajar agar menjadi satu modul ajar yang lengkap. Nah, ini adalah komponen modul ajar versi lengkapnya, seperti itu. Sama seperti RPP, nanti ada informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran, seperti itu. Untuk di informasi umum, isinya nanti ada identitas penulis modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk di komponen intinya, nanti berisi tentang tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik serta pendidik. Nah, beberapa pendidik atau guru itu memasukkan pengayaan dan remedial itu dalam komponen inti, tapi ada juga yang dimasukkan ke dalam lampiran seperti tabel yang tersedia di sini untuk pengayaan dan remedial, dia termasuk ke dalam sub lampiran seperti itu. Bersama dengan lembar kerja peserta didik atau job sheet, kemudian bahan bacaan atau materi, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, perbedaan tadi ada yang memasukkan pengayaan dan remedial ke komponen inti, ada juga yang ke lampiran, itu karena guru atau Bapak Ibu semuanya nanti memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasinya sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini hanya gambaran intinya saja, seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama tadi komponen inti, identitas modul ya. Mohon maaf. Informasi umum. Yang pertama adalah identitas modul. Nah, identitas modul ini nanti berisi tentang nama penyusun, kemudian institusi, tahun disusunnya, jenjang sekolahnya, kemudian kelas, alokasi waktu, seperti itu. Ini sama seperti ketika menyusun RPP, kita mencantumkan identitas modul. Nah, di sini hanya saya ambilkan dari modul ajar yang sudah saya susun sebelumnya. Nanti akan saya sampaikan seluruhnya, tapi ini untuk potongan-potongannya saja ya. Di sini ada identitas, kemudian penyusunnya, kemudian sekolah, kelas, dan alokasi waktu, seperti itu. Komponen yang kedua yaitu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini nanti diisi dengan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini nanti dirancang. Nah, di sini saya contohkan di dalam modul ajar saya, yaitu peserta didik telah memahami tentang perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, dan proses bisnisnya. Ini adalah kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada profil pelajar Pancasila. Nah, P3, profil pelajar Pancasila atau P3 ini adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter siswa. Jadi intinya selama proses pembelajaran itu nanti karakter siswa akan terbentuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, dalam modul pembelajaran P3 atau profil pelajar Pancasila ini tidak perlu dicantumkan seluruhnya. Jadi hanya Bapak Ibu bisa memilih P3 yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar.
Seperti gambar yang ada di samping, untuk dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, untuk contohnya yang tercantum dalam modul ajar saya yaitu untuk dimensi P3 kebinekaan global, kemudian berpikir kritis atau bernalar kritis, kreativitas, dan mandiri, seperti itu. Komponen selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana ini nanti merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana nanti termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan sesuai dengan pembelajaran, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan sarana dan prasarananya adalah dalam modul ajar, yaitu ada kalkulator, kemudian job sheet atau lembar kerja peserta didik, kemudian ATK, jaringan internet, modul atau bahan ajar. Kemudian bisa juga ditambahkan misalkan memerlukan komputer, kemudian printer, atau bisa juga bahan ajar berupa tautan website, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada target peserta didik. Nah, peserta didik yang menjadi target itu ada 3, nanti yaitu yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Ini bisa dibilang sebagai peserta didik umum, yaitu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jadi, peserta didik yang bisa dikatakan bisa, mampu lah seperti itu di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, ini biasanya memiliki gaya belajar yang terbatas hanya pada satu gaya. Misalkan contohnya dengan audio saja. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di sini peserta didik dapat mencerna dan memahami materi dengan cepat, kemudian mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, dan juga memiliki keterampilan memimpin. Nah, di sini saya contohkan untuk target peserta didiknya yaitu modul ajar ini bisa digunakan untuk peserta didik dengan pencapaian tinggi dan juga dengan peserta didik kesulitan belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, yang bisa digunakan diantaranya seperti yang tertayang dalam slide, seperti itu. Sama seperti RPP ya Bapak Ibu, kita juga mencantumkan model pembelajaran yang digunakan, seperti itu. Ada PBL, PJBL, kemudian Discovery Learning, Teaching Factory, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini harus dicantumkan tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan juga metode asesmen yang digunakan. Nah, di sini saya contohkan untuk tujuan pembelajaran itu ada 7, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur secara runtut atau sistematis ya. Sampai dengan ke poin 7, yaitu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet dengan benar, seperti itu. Selanjutnya ada poin pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini nanti berisi
yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat ini nantinya dapat digunakan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, contohnya yang saya cantumkan di sini yaitu nanti setelah memahami modul ajar, peserta didik dapat memahami lebih dalam proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga dalam dunia kerja seperti itu. Selanjutnya ini sudah masuk ke komponen inti ya Bapak Ibu, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dituangkan secara konkret. Nanti juga disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Biasanya meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Seperti itu. Sama seperti di RPP. Sudah sering melakukan atau menyusun kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen. Nah, asesmen ini nanti digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Di sini ada 3 jenis asesmen. Yang pertama yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau biasa disebut asesmen diagnostik. Ini bisa dilakukan 2 jenis yaitu diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian yang kedua ada asesmen selama proses pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif. Kemudian dan yang ketiga yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen sumatif. Nah, bentuk asesmen yang bisa Bapak Ibu lakukan, misalnya yang pertama adalah untuk menilai sikap. Di sini tercantum dalam P3 tadi ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, itu dapat dilakukan dengan cara observasi, kemudian penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan juga bisa anekdot, seperti itu. Kemudian untuk penilaian performa atau asesmen performa itu bisa dilakukan dengan cara presentasi, kemudian drama, pameran hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk asesmen tertulis itu bisa tes objektif berupa soal esai, pilihan ganda, isian singkat, benar salah, atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada refleksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan reflektif yang bisa digunakan pendidik dalam proses perancangan modul ajar. Yang pertama, mulai dari yang nomor 1, yaitu ada bagaimana agar perhatian peserta didik senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Sampai di poin 6, yaitu ada bagaimana saya akan mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Seperti itu. Nanti ini disesuaikan dengan modul ajar yang Bapak Ibu rancang atau susun. Kemudian selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan ini adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemudian untuk remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selanjutnya yaitu untuk lampirannya ada lembar kerja peserta didik. Ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik. Bisa dibilang juga sebagai job sheet ya Bapak Ibu. Kemudian ada bahan bacaan atau materi ajar. Ini nanti bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau bisa juga untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Nah, untuk materi ajar ini bisa berupa modul, kemudian bisa juga misalkan referensi lain dari website, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada glosarium. Nah, di sini glosarium itu merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetika
yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, glosarium yang dicantumkan itu adalah kata atau istilah yang memang memerlukan penjelasan lebih mendalam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di sini merupakan referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Ini misalnya buku, kemudian bisa juga majalah, kemudian situs internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam modul ajar ini kan tidak hanya disusun oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di SMK, tetapi juga jenjang yang lain. Nah, di jenjang SMK ini modul ajar memiliki kekhasan khusus, yaitu pada mata pelajaran kejuruan, khususnya mata pelajaran konsentrasi keahlian. Modul ajar dilengkapi dengan bahan ajar atau lembar kerja atau latihan-latihan sesuai dengan konsentrasi atau keahlian yang akan dipelajari peserta didik. Nah, modul ajar ini juga disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dan atau disusun bersama mitra kerja, seperti itu. Jadi akan lebih baik modul ajar itu disusun bersama-sama dengan Dudi, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk modul materi mengenai modul ajar. Kemudian saya tampilkan lagi contoh dari modul ajar yang sudah disusun seperti itu. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat. Ya, Bu. Ya, oke. Di sini merupakan contoh modul ajar untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ini saya mengambil untuk fase E, yaitu kelas 10, untuk elemen 1, yaitu proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, seperti itu. Seperti komponen yang... Gimana, Bu? Oh, tidak ya. Oke, di sini untuk identitas atau halaman informasi umumnya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di PowerPoint, ada identitas penyusun, kemudian sekolah, kemudian ada juga kompetensi awal. Jadi sebelum mempelajari elemen proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, peserta didik telah memahami perusahaan jasa, kemudian karakteristiknya, dan proses bisnisnya, seperti itu. Nah, di sini alokasi waktunya kenapa 1080 menit, karena proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga ini nanti terdiri dari 3 jenis perusahaan, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur, seperti itu. Kemudian dicantumkan pula profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarananya, target peserta didik, dan model pembelajarannya, seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga tadi sudah saya sampaikan di file presentasi ya Bapak Ibu. Pemahaman bermakna juga iya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Di sini saya contohkan untuk pertanyaan pemantiknya, yaitu yang pertama, apakah kalian pernah mendengar sebelumnya tentang akuntansi? Kemudian apa ya kira-kira yang dimaksud dengan akuntansi? Pentingkah dalam sebuah proses bisnis? Kemudian dalam kehidupan nyata di sekitar, kira-kira ada berapa jenis proses bisnis yang Ananda temukan, seperti itu. Jadi dicantumkan langsung di dalam modul ajar. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajarannya. Tadi ada 3 tahap ya Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran, yaitu pembukaan atau pendahuluan. Di sini saya tuliskan kegiatan awal, kemudian inti, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup, seperti itu. Ini intinya sama seperti ketika menyusun RPP, jadi disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai nanti, seperti itu.
Kemudian ada asesmen. Di sini menggunakan asesmen formatif saja seperti itu. Kemudian ada pengayaan dan remedi, refleksi dan referensi. Nah, di sini referensi hanya saya cantumkan satu, yaitu buku ajar saja. Kemudian untuk lembar kegiatannya terlampir pada modul ajar elemen 1 ini. Seperti itu. Nah, ini adalah lampiran materinya atau bahan ajarnya. Di sini sudah tercantum. Nanti ini juga akan di-share ke dalam file link drive yang berisi tentang materi pada kegiatan hari ini. Seperti itu. Saya skip sampai bawah ya, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk lembar kerjanya, ini seharusnya nanti melampirkan soal dan juga job sheet-nya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu harus melampirkan lembar kerja peserta didik, kemudian instrumen asesmennya seperti itu harus dilampirkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa nanti di sesi tanya jawab seperti itu. Dari saya akhiri. Banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ika atas pemaparan materinya. Mungkin Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan nanti setelah pemaparan materi yang kedua ya Bapak Ibu. Kami mengingatkan kembali bahwa link presensi akan di-share ketika nanti sesi tanya jawab. Untuk saat ini Bapak Ibu bisa mengakses link materi yang sudah kami share di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses, bisa mendownload materi yang sudah kami share untuk bahan referensi. Bapak Ibu barangkali mau berbagi untuk rekan sejawatnya di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang project based learning dan assessment yang akan disampaikan oleh kelompok 4A, terdiri dari Ibu Indah Sulistian dari SMKS Insan Prima Mandiri Garut, Ibu Yoni Chandra dari SMK PGRI 2 Kertosono, Bapak Rino Indratama, SMK Bintang Nusantara, Bapak Mahendra Eka Putra dari SMKN 16 Jakarta, dan Bapak Suharsono dari SMKN 1 Susukan Cirebon. Adapun materi yang akan disampaikan, pembawaannya akan disampaikan oleh Ibu Indah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Delia atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini saya Indah Sulistian akan menjelaskan, memaparkan sedikit materi mengenai PJBL atau Project Based Learning dan Assessment. Izinkan saya untuk share screen di sini. Terlihat ya? Terlihat. Baik, untuk PJBL, nah prinsip dasar dari PJBL itu sendiri adalah praktik langsung ke lapangan gitu ya. Di sini ada keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, pengetahuan dapat terwujud pada diri siswa. Nah, pendidikan kejuruan akan berhasil jika siswa memang dikondisikan untuk siap menghadapi IDUKA, gitu, siap terjun ke dunia usaha dengan cara dilatih melalui alat dan mesin yang sama seperti yang digunakan di IDUKA atau minimal dikenalkan gitu ya. Kemudian dilatih dengan cara mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di IDUKA. Kalau misalnya di IDUKA ada aturan-aturan khusus gitu, nah di sekolah juga diberlakukan sama gitu, mengenai disiplinnya tuh sama. Kemudian dilatih berulang-ulang secara langsung dan secara individual dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di IDUKA, serta memperhatikan permintaan pasar. Jadi kita di sekolah itu mengkondisikan siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pasar
tenaga kerja. Lalu tujuannya adalah merancang pembelajaran proporsional antara teori dan praktik di industri, lalu memusatkan perhatian dalam satu proyek dari berbagai capaian pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran lebih mendalam dan berkesan, karena ketika kita praktek itu biasanya lebih paham ya anak-anak daripada sekedar teori. Gitu. Kemudian membentuk siswa mampu bekerja terampil di IDUKA, menyiapkan hard and soft skill sesuai tuntutan IDUKA. Ya, seperti yang disebutkan tadi, yaitu membudayakan budaya kerja IDUKA, terutama budaya mutu, presisi, dan efisiensi, serta ekonomis. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman bekerja yang berhasil. Lalu proyek akuntansi apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya untuk PJBL kejuruan akuntansi. Ada beberapa opsi di sini. Yang pertama ada mengadministrasikan keuangan desa, gitu. Karena kan kita ada elemen praktikum akuntansi lembaga gitu ya dan pemerintah. Kemudian membuat laporan keuangan dana desa, membuat laporan keuangan UMKM untuk mendapat kredit bank gitu. Jadi kita membantu UMKM di sekitar sekolah gitu untuk dibuatkan laporan keuangannya supaya UMKM tersebut bisa mendapatkan kredit dari bank. Kemudian membuat SPT pajak UMKM, membuat SPT pajak orang pribadi bagi untuk guru, pegawai, dan pengusaha. Nah, itu tadi beberapa opsi untuk proyek akuntansi yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita di sekolah akuntansi. Kemudian ini ada contohnya bagaimana strategi untuk mendapatkan order, bagaimana supaya pihak luar itu melirik siswa-siswi kita supaya membantu mereka. Nah, yang pertama itu sekolah atau guru bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten ataupun kecamatan maupun desa untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah membantu membuat laporan pengelolaan dana desa, dan di sini poinnya adalah ada kerjasama, gitu, ada kesepakatan antara sekolah dengan pihak ketiga gitu yang akan dibantu, ataupun sekolah menawarkan ke UMKM untuk membantu dibuatkan laporan keuangan. Ini loh sekolah kami punya siswa-siswi kompeten yang bisa membuat laporan keuangan gitu. Lalu dijelaskan apa namanya manfaat yang akan diperoleh oleh UMKM tadi. Kemudian ada analisis keterkaitan kompetensi pada elemen dalam kegiatan proyek gitu, PJBL. Nah, kalau proyek akuntansi, project based learning itu biasanya melibatkan beberapa mata pelajaran, termasuk pelajaran yang bukan akuntansi gitu. Di sini ada misalnya ada komputer akuntansi, praktikum akuntansi jasa, dagang dan manufaktur, kemudian akuntansi keuangan, administrasi pajak, spreadsheet, serta bahasa Indonesia gitu. Di sini ada beberapa kompetensi yang terkait dalam satu proyek yang sama gitu. Nah, di sini setiap guru berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran terkait untuk melakukan project based learning tadi. Lalu profil pelajar Pancasila apa yang terkait misalkan dari satu proyek akuntansi tadi. Nah, ini sintak PJBL atau tahapan-tahapan untuk melakukan pembelajaran based learning, project based learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan dasar, kemudian menyusun perencanaan, kemudian menyusun jadwal serta melaksanakan. Yang keempat adalah monitoring, kemudian menguji hasil dan evaluasi pengalaman. Yang pertama adalah penentuan proyek. Di sini guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau topik proyek yang akan dilakukan. Nah, karena proyek itu biasanya tidak berlangsung sebentar gitu ya, biasanya beberapa kali pertemuan, dan tentu sebelum terjun ke proyek kita punya teorinya terlebih dahulu, jadi biasanya tidak dilakukan di pertemuan pertama gitu.
Kemudian yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat adalah monitoring penyelesaian proyek. Di sini guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Gitu. Setelah dilakukan, guru di sini memonitor pelaksanaan oleh peserta didik. Dan setelah selesai, yang kelima adalah publikasi hasil proyek. Nah, setelah selesai, tahap akhir adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya. Gitu. Karena di sini contoh PJBL-nya adalah membuat laporan keuangan, maka hasil akhirnya adalah berupa laporan keuangan jadi. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan tugas hasil tugas proyek. Kemudian ini ada contoh. Nah, di sini ada contoh PJBL bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Produk atau jasa yang dapat dijadikan proyek di sini contohnya adalah membuat laporan keuangan UMKM menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Elemen yang terkait di sini adalah komputer akuntansi, dan strategi mendapat ordernya adalah sekolah atau guru maupun siswa menawarkan ke UMKM untuk membantu membuatkan laporan keuangan berbasis komputer. Nah, ini analisis keterkaitan kompetensi pada mata pelajaran dalam kegiatan proyek. Nah, ini bisa dibaca nanti, saya kirim di draft ya, Bapak Ibu bisa mengakses di draft yang sudah dikirim. Di sini ada ketika siswa akan membuat laporan keuangan UMKM, itu ketika di pelajaran komputer akuntansi, kompetensi yang terkaitnya adalah menginput data awal perusahaan, membuat daftar akun, dan lain sebagainya. Kemudian di elemen praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur, itu kompetensi yang terkaitnya misalkan melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, melakukan pencatatan. Sampai di pelajaran bahasa Indonesia, karena ini berbentuk laporan keuangan, maka di sana ada melakukan komunikasi secara lisan dan tertulis dengan pelanggan, gitu. Jadi siswa juga harus punya kompetensi tersebut. Kemudian langkah-langkah pembelajaran PJBL di sini ada langkah kerja yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Ada aktivitas guru, kemudian aktivitas siswa. Ketika langkah kerja menentukan pertanyaan mendasar, maka guru bersama peserta didik menentukan tema atau topik proyek gitu. Jadi di sini guru menginisiasi atau menanyakan kepada siswa proyek apa yang akan kita laksanakan. Kemudian topiknya sudah ditentukan, membuat laporan keuangan UMKM berbasis komputer. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah penggunaan aplikasi komputerisasi untuk menyusun laporan keuangan UMKM menguntungkan? Kemudian ada aktivitas siswa juga. Nah, siswa juga mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah? Apa yang harus kami persiapkan? Bagaimana langkah-langkahnya? Standar akuntansi yang mana yang harus digunakan untuk menyusun laporan keuangan UMKM berbasis komputer? Kemudian ada elemen terkait. Nah, yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Ketika topik sudah ditentukan, pertanyaan mendasar sudah ada, gitu. Kemudian kita menyusun perencanaan proyek. Di sini aktivitas guru adalah memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan, gitu, cara-caranya seperti apa. Pihak yang terkait, guru atau sekolah telah
kerjasama dengan kepala desa, di mana jika ada UMKM yang belum bisa menerapkan laporan keuangan berbasis komputer agar menghubungi SMK. Kemudian peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, maupun sumber yang dibutuhkan. Jadi di sini guru dan peserta didik sama-sama menyusun perencanaan mulai dari paling awal sampai pengelolaan di akhirnya seperti apa. Kemudian menyusun jadwal. Ketika kita sudah tahu rencananya seperti apa, maka mulai disusun jadwal-jadwalnya, timeline-nya ditulis gitu. Jadwal kegiatan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Kemudian ketika setelah selesai dilaksanakan, ada kegiatan monitoring. Nah, di sini guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Apa kurangnya, apa kesalahannya, apa hal lain yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan proyek ini ke depannya. Dan menguji hasil. Langkah berikutnya adalah menguji hasil. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik berdiskusi dengan teman sekelompoknya, mengkaji langkah-langkah dan substansi dari kerja pertahapan kegiatan atau urutan kerja. Peserta didik juga berdiskusi mengenai kebenaran pencatatan transaksi dan hasil laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang sudah jadi ini memang sudah betul ataukah masih ada kesalahan-kesalahan transaksi? Di sini diuji hasil dari proyek yang sudah dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi pengalaman. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Peserta didik menyusun laporan hasil bukan laporan keuangan ya, tapi dari proyek pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilakukan. Peserta didik mempresentasikan laporan hasil, kemudian membandingkan prosedur kerja dan hasil kerja dengan kelompok lain, karena tadi kegiatannya per kelompok. Kemudian ini tahapan prosesnya dari order, sekolah menerima order dari UMKM atau pemerintah desa, kemudian di sini ada penanggung jawabnya siapa, unsur yang terlibatnya juga siapa, kemudian peran masing-masing unsurnya apa saja. Juga dokumen yang digunakan. Jadi sebisa mungkin karena ini terlibat dengan pihak lain di luar sekolah, maka harus didokumentasikan dengan lengkap. Kemudian analisis kebutuhan capaian pembelajaran terkait order yang diterima. Penyusunan rencana pembelajaran produksi dan pelaksanaan kegiatan pengerjaan order. Nah, di sini proses produksinya. Kemudian evaluasi pengalaman belajar. Serta yang terakhir adalah tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, siswa melakukan perbaikan dan peningkatan proses produksi. Nah, ini ketika setelah selesai dilaksanakan, guru menilai. Di sini ada proses penilaian hasil belajar. Guru mata pelajaran terkait melakukan penilaian belajar siswa berbasis kompetensi dalam pengerjaan order. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di graf yang sudah dibagi. Kembali lagi ke PPT. Nah, itu tadi terkait materi PJBL, Project Based Learning. Kemudian adalah asesmen, tadi sudah disinggung ya, asesmen itu ada dua, ada asesmen formatif dan sumatif. Masing-masing berbeda tujuan. Kalau yang formatif itu tujuannya untuk sebagai informasi untuk memperbaiki proses belajar. Jadi dilakukannya di awal serta pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau sumatif ini tujuannya untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran.
Nah, karena tujuan itu kita tahu tercapai atau tidaknya biasanya di akhir, maka sumatif ini dilakukan di akhir proses pembelajaran. Instrumen penilaian untuk asesmen itu ada banyak. Contohnya ada rubrik, ada checklist, catatan anekdotal maupun grafik perkembangan. Adapun teknik penilaiannya, Bapak Ibu bisa melakukan observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan maupun portofolio atau kumpulan tugas-tugas siswa. Nah, ada yang khusus dari asesmen SMK dibanding tingkatan yang lain, yaitu SMK punya asesmen praktik kerja lapangan. Kalau di SMA kan tidak ada PKL. Jadi ini khusus di SMK. Kemudian ada uji kompetensi kejuruan dan ujian unit kompetensi. Nah, menentukan ketercapaian pembelajaran di sini bisa melakukan deskripsi kriteria, rubrik, maupun interval nilai. Ini contohnya. Yang pertama adalah deskripsi kriteria. Ini contohnya adalah elemen komputer akuntansi. Dijelaskan kriteria penilaiannya gitu. Yang pertama misalkan laporan menyajikan data-data mendasar dalam laporan keuangan menyajikan transaksi utang piutang, menyajikan transaksi pembelian dan penjualan. Dari laporan keuangan itu ada tidak transaksi utang dan piutang, atau ada tidak transaksi penyesuaian gitu. Nanti dilihat memadai atau tidak memadai. Ini untuk deskripsi kriteria. Nah, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran kalau minimal 3 kriteria yang telah disebutkan tadi memadai. Kalau misalnya ternyata 3 kriterianya itu masuk kategori tidak tuntas atau tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Jadi lebih banyak memadainya gitu ya daripada tidak memadai. Kemudian penilaian dengan rubrik. Kalau dengan rubrik di sini ada 4 kriteria gitu. Ada baru berkembang, kemudian layak, siswa dikatakan cakap ataupun mahir itu seperti apa. Karena tujuan akhirnya adalah menyajikan laporan keuangan, siswa dikatakan baru berkembang ketika dia belum mampu menyajikan data-data mendasar dalam laporan keuangan, misalkan. Kemudian dia dikatakan layak ketika mampu menyajikan laporan keuangan yang mencakup data mendasar awal dan transaksi utang piutang. Ketika siswa mampu menyajikan laporan transaksi utang piutang, serta pembelian penjualan dan transaksi penyesuaian, siswa dikatakan cakap. Dan ketika siswa tersebut mampu menyajikan data laporan keuangan laba rugi, neraca, dan RPK secara lengkap dan komprehensif, maka siswa tersebut dikatakan sebagai siswa yang mahir. Nah, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap gitu. Jadi kalau masih tahap layak atau baru berkembang, itu perlu dilakukan pengawasan lagi, intervensi lagi oleh guru. Kemudian yang ketiga melalui interval nilai. Nah, biasanya kan masyarakat kita lebih pengen tahu nih anak saya nilainya berapa gitu ketimbang kriteria yang tadi. Nah, untuk interval nilai di sini ada misalkan 0 sampai 40%, ini keterangannya adalah belum mencapai tujuan. Harus remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan. Jadi ada beberapa yang mencapai tapi belum tuntas. Kemudian 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial. 86 sampai 100% di sini sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, salah satu pengayaan yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita adalah tutor sebaya. Tutor sebaya di kelas kepada siswa-siswi yang kurang. Karena ketika dia mengajarkan kepada temannya yang kurang, akan terasa lagi gitu ya kemampuan materinya.
Nah, ini tadi yang kriterianya. Kemudian pengolahan hasil asesmen. Ketika asesmennya sudah ada, terus diolah. Di sini ada bukti tujuan pembelajarannya tadi, misalkan mampu menjelaskan dan melakukan input transaksi penyesuaian. Kemudian ketika dia belum mampu menjelaskan dan melakukan input transaksi penyesuaian, maka dia dikatakan perlu bimbingan. Dia dikatakan cukup ketika mampu menjelaskan transaksi penyesuaian, tapi belum mampu melakukan input transaksi penyesuaian. Sudah tahu transaksi penyesuaian itu apa, tapi belum bisa gitu input transaksi penyesuaian. Kemudian dikatakan baik ketika dia sudah bisa menjelaskan maupun input, tapi masih terdapat beberapa kesalahan. Sangat baik yaitu ketika dia mampu menjelaskan dan melakukan input transaksi penyesuaian dengan benar. Lebih banyak benarnya gitu daripada salahnya. Sudah tahu caranya dan sudah juga benar. Begitu pula dengan mampu membuat dan mencetak laporan keuangan. Nah, hasil asesmen tujuan pembelajaran di sini menjelaskan dan melakukan input transaksi penyesuaian, membuat dan mencetak laporan keuangan. Di sini misalkan nama siswanya ada Amar dan Teguh. Tadi kan ada dua bukti, input transaksi penyesuaian dan membuat laporan keuangan. Kualitas bukti yang pertama, Amar dikatakan baik ketika dia mampu, karena dia mampu menjelaskan dan melakukan input transaksi penyesuaian, namun masih terdapat beberapa kesalahan. Kualitas bukti yang kedua dikatakan cukup karena dia mampu membuat laporan keuangan, namun belum mampu mencetak laporan keuangan. Maka nilai untuk Amar diperoleh adalah 72, ya, dari 75 ditambah 69 dibagi 2. Begitu pula dengan Badu. Badu kualitas bukti satunya perlu bimbingan, kualitas bukti 2 bimbingan, kualitas bukti 2-nya cukup gitu karena deskripsinya demikian. Nah, yang terakhir adalah di sini mengolah CP tadi menjadi nilai akhir. Contoh, di sini para pendidik menyepakati bahwa rentang nilai 0 sampai 55 belum mencapai ketuntasan dan 56 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan. Nama peserta didiknya ada Amar, kelas 11 fase F gitu. Mata pelajarannya ada matematika, mapel konsentrasi keahlian gitu, kemudian PKK dan PKL. Nah, di sini ada 7 TP, tapi tidak semuanya terisi karena masing-masing mapel jumlah TP-nya bisa jadi berbeda. Gitu. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit. Misalkan di sini matematika TP-nya cuma ada 4, sedangkan untuk mapel konsentrasi keahlian TP-nya ada 7 terisi semua. Dan PKL malah cuma ada 3 gitu, 3 TP. Jadi untuk TP1 misalkan Amar itu nilainya 55. Ketika guru menyepakati bahwa rentang nilai 0 sampai 55 belum mencapai ketuntasan, maka Amar pada TP1 pelajaran matematika masih harus melakukan remedial gitu. Untuk hasil akhirnya ini dibagi rata-rata di sini misalkan ada 4 nilainya, maka ya dibagi 4. Yang mapel konsentrasi keahlian ada 7, maka nilainya juga dibagi 7 begitu. Baik, alhamdulillah demikian materi PJBL dan juga asesmen. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dapat didiskusikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indah atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab. Untuk link materi Bapak Ibu bisa cek di chat. Kami sudah share untuk link materinya. Bapak Ibu bisa mendownload. Kemudian Bapak Ibu bisa membagikan materi tersebut ke rekan sejawat Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan. Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh raise hand. Baik, sudah ada Ibu Ferawati. Ibu Ferawati dipersilahkan untuk di-unmute dulu, Ibu.
Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suaranya sudah jelas terdengar? Jelas terdengar, Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya tertarik pada penjelasan PJBL tadi ya, project based learning. Khususnya di fase-fase akhir ketika ada beberapa guru mata pelajaran melakukan penilaian yang dimatrikulasi itu. Tadi CP-nya dimatrikulasi. Sepertinya memang terlihat begitu ideal dan saya pikir ini jadi sebuah penilaian yang kayak beberapa orang dalam satu forum terbayang gitu kegiatannya, berarti kan si siswa itu misalkan dia melakukan presentasi dari hasil yang sudah dilakukannya, kemudian beberapa guru MAPA melakukan penilaian bersama gitu di dalam satu forum atau bagaimana, karena terus terang kalau penerapannya sendiri kalau di sekolah saya untuk penilaian keroyokan dengan beberapa mapel itu saya secara pribadi belum pernah melakukan. Nah, apakah gambaran yang dibuat tadi di project based learning itu hanya baru tataran di atas kertas atau sudah pernah dipraktekkan? Mohon penjelasannya dan bagaimana itu teknis assessment dengan keroyokan seperti itu, karena kan kalau yang dinilai CP tertentu yang penilainya harus yang ahli di bidang itu. Misalkan tadi kita mau penilaiannya dari segi bahasanya ketika dia mempresentasikan, berarti guru bahasa yang memang layak untuk memberikan penilaian di bidang itu. Coba share pengalamannya kalau memang sudah model assessment seperti itu sudah pernah dilakukan oleh pembicara. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Perawati. Barangkali dari kelompok Mbak Indah terkait asesmen tadi yang akan menjawab, atau boleh dibantu Bapak Ibu dengan kelompok yang lain? Ibu Indah. Baik, ya, izin menjawab. Untuk project based learning itu karena melibatkan beberapa mata pelajaran, masing-masing guru sudah memegang kompetensi yang akan dinilai gitu. Tadi kan di awal sudah ditunjukkan kalau untuk bahasa Indonesia yang dinilai laporan gitu. Untuk komputer akuntansi yang dinilai kompetensi apa, untuk praktikum akuntansi yang dinilai kompetensi apa. Maka ketika di akhir kembali lagi ke kompetensi yang ada gitu. Jadi yang dinilai ya kompetensi yang memang sudah direncanakan di awal. Kalau untuk pelaksanaannya, saya pribadi belum melaksanakan ya keroyokan seperti ini, beberapa mata pelajaran tergabung begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melaksanakan gitu, boleh berbagi pengalaman. Jadi mungkin menurut saya itu setahu saya tetap dinilai oleh guru mata pelajaran masing-masing gitu, karena untuk melaksanakan proyek tersebut atas kesepakatan guru terkait begitu Ibu. Ya, barangkali Ibu Yani mau menambahkan. Terima kasih Bu Delia, mohon izin Bu Vera. Kita sharing deh Bu Vera. Jadi kalau saya sendiri memang belum melaksanakan, tetapi ada di dekat sekolah kami itu SMKPK Ibu, dan kompetensi kejuruannya itu satu multimedia, yang kedua tata boga, yang ketiga adalah kecantikan. Nah, pada waktu keroyokannya modelnya begini Bu, jadi penawaran proyeknya adalah pelayanan hajatan. Jadi untuk multimedia membuatkan undangannya, nanti disiapkan penilaiannya, umpamanya pembuatan desainnya nilainya sekian, dari persiapan 5%, persiapan pembuatan desain anak nanti nilainya 5%, kemudian prosesnya 10%, yaitu dari unsur pewarnaan pembuatan undangan, kemudian degradasi, keindahan, menarik gitu. Nanti hasil produknya ada penilaiannya sendiri, pengemasannya, kemudian penyampaian undangannya nanti menggunakan variasi seperti apa, kemudian nanti ada 5% lagi adalah tingkat ketepatan waktu untuk penilaian di
pembuatan dari multimedia. Kemudian nanti kan di pelayanan untuk resepsi ada tata boga. Tata boga nanti menyediakan penilaiannya persiapan konsumsinya apa saja. Nah, nanti ada penilaian masing-masing. Pembuatan kue, nanti penilaian pembuatan kue. Nanti untuk sop, umpamanya sopnya, pembuatan sopnya nanti ada penilaian sendiri. Kemudian untuk tata rias juga nanti ada pembagian penilaiannya, dibuatkan kolomnya. Nah, nanti nilai-nilai itu masuk ke masing-masing guru yang terlibat di dalamnya. Begitu sepertinya Ibu, karena kebetulan kami pengimbasannya juga dari SMK PK tersebut, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yani. Bagaimana Ibu Vera? Sudah cukup jelas, Bu? Ya, ada gambarannya sedikit-sedikit. Ya, baik. Mungkin saya juga menambahkan sedikit, Ibu. Kebetulan memang yang mengikuti pelatihan kemarin itu tidak ada peserta yang sekolahnya sudah SMK PK. Jadi semuanya di sini kita sharing saja ya Ibu, sama-sama belajar, karena kebanyakan yang sudah ikut pelatihan kemarin itu mendapat SK-nya itu SK mandiri berubah ya Ibu. Jadi dan itu pun baru akan diterapkan di tahun ajaran baru sekarang. Jadi sebenarnya untuk proyek real di lapangan pun kami semuanya di sini dalam proses belajar Ibu. Nah, ini sebagai wadah. Nah, sebagai wadah kita semua untuk saling berbagi Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Boleh nambah lagi nggak Mbak itu terkait dengan proyek tadi? Tadi apa biar fokus satu lagi, mumpung masih ngobrol kan kita. Ya, gimana Bu? Itu kan tadi kan kalau yang diberi contoh itu relevan sekali ya dengan yang diajarkan. Kan ada juga yang kita bikin proyek tadi, tapi nggak mesti nyambung dengan mata pelajaran kita. Itu dibahas nggak waktu pelatihan? Artinya nggak mesti harus proyeknya itu berbau akuntansi gitu. Proyek-proyek lain. Ya, tentu bisa Ibu. Oke sih kalau kayak gitu kan nambah-nambah kerjaan kalau nambah bikin proyek out of yang kita ajarin gitu loh. Enggak jadi kayak semacam useless gitu. Ya, Ibu, kebetulan karena di sini kita hasil diseminasinya kemarin pelatihannya guru akuntansi, jadi di sini kita memberikan contohnya mungkin yang akuntansi. Tapi di sini Ibu bisa memilih proyek bebas sesuai kebutuhan Ibu, betul seperti itu. Kan ada 8 tema gitu kan, yang dikasih ancer-ancer 8 tema gitu. Untuk proyek yang 8 tema itu kalau tidak salah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Ibu. Nah, sedangkan yang sedang kami bahas di sini ini PJBL terkait mata pelajaran seperti itu. Oke. Berarti itu yang PP itu ya, yang P5. Ya, P3. Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian terima kasih Ibu Verawati atas pertanyaannya. Ini di chat ada yang raise hand yang kedua, mungkin Ibu Melani Bonavian, dipersilakan. Mungkin setelah Bu Melani nanti Ibu Nina ya. Sebentar Bu Delia, ditanya kembali dulu Bu Veranya sudah cukup atau masih ada ganjalan gitu. Ya, jadi cukup, diselesaikan Mbak, dulu. Ada gambaran. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Vera. Ya. Mbak. Monggo Bu Nina. Ibu Melani dulu mungkin Bu, tadi yang raise hand di chat ya. Ya, dipersilakan Ibu Melani. Selamat malam Ibu semuanya, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin bertanya dan masukannya. Mungkin saya masih bingung terkait kan anak SMK itu misalnya kelas 10 itu ada dalam fase E ya kalau tidak salah. Ya, betul. Nah, kan dalam satu kelas itu mungkin kemampuan siswa itu bervariatif ya, Bu. Ada mungkin yang belum mencapai fase E, bahkan belum mencapai fase D, seperti itu. Ya. Nah, untuk pembuatan modul ajar itu sendiri, Bu, nanti terkait dengan target pencapaian siswa dan evaluasinya nanti di akhir itu seperti apa ya, Bu? Pembuatan modul ajarnya. Mohon maaf Ibu Melani suaranya. Ya, kalau tidak salah kan di akhir disesuaikan dengan kemampuan
Oh iya, diulang dari mana Bu? Dari ini perbedaan kemampuan perbedaan siswa. kemampuan, betul. Nah, iya. Kemampuan siswa itu kan berada untuk SMK kelas 10 ya Bu, berada di fase E itu untuk kemampuan siswa itu sendiri. Nah, jika kemampuan misalnya kan dalam satu kelas itu kan kemampuannya bervariatif ya Bu. Bagaimana kalau ada siswa yang masih belum mencapai fase E itu? Mungkin bisa di fase D atau bahkan di fase D juga kemampuan siswa itu masih belum mencapai target di fase D gitu. Jadi kemampuannya dikatakan kurang lah. Tidak bisa mengikuti yang lain. Nah, terkait dengan target peserta didik, pencapaian peserta didik dan nanti evaluasinya dan berkaitan juga dengan modul ajar yang harus kita sebagai guru buat, itu untuk pembuatan modul ajarnya seperti apa ya? Mengingatkan pembuatan modul ajar itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri, dan idealnya memang kan kalau tidak salah juga pembuatan modul ajar itu harus observasi dulu dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi nanti untuk pembuatan modul ajar itu seperti apa ya? Ketika kemampuan siswa di kelas itu bervariatif gitu. Ada yang fase E atau bahkan yang belum mencapai fase E itu sendiri, begitu Bu. Terima kasih. Sama-sama, baik. Terima kasih Ibu Melani atas pertanyaannya. Mungkin untuk materi modul ajar tadi disampaikan oleh Ibu Ika, barangkali Ibu Ika akan menjawab pertanyaan dari Ibu Melani. Baik, terima kasih Bu Delia. Untuk Bu Melani, saya mencoba menjawab ya Bu. Ini sesuai dengan informasi yang pernah saya dapatkan terkait dengan perbedaan kemampuan peserta didik di kelas. Jadi misalkan satu kelas berisi 30 siswa, kemudian itu kemampuannya berbeda-beda, itu bukan berarti dalam memberikan pembelajaran itu kita menggunakan 30 teknik, misalnya seperti itu. Itu tidak. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalkan tadi untuk mengetahui kemampuan peserta didik di awal kan kita bisa menggunakan asesmen diagnostik yang non-kognitif seperti itu. Itu untuk mengetahui latar belakang siswa seperti itu. Nah, nanti ketika sudah mengetahui latar belakang siswa, kemudian ternyata memiliki kita petakan perbedaan-perbedaan yang ada di peserta didik tersebut. Nah, kemudian nanti mungkin ketika merancang modul ajar itu nanti bisa disesuaikan dengan teknik pembelajarannya atau model pembelajarannya. Misalkan nanti apakah pembelajarannya dilakukan secara berkelompok atau individu, seperti itu nanti juga akan mempengaruhi. Misalkan nanti kelompok, itu kan nanti bisa juga kita menggunakan tadi yang disampaikan Bu Indah, yaitu misal dengan tutor sebaya, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan ketika kita melakukan asesmen atau penilaian. Ini nanti bisa dilakukan ketika kita menetapkan SKM atau standar kriteria minimumnya ya Bu. Seperti itu. Jadi kemarin saya juga baru saja mendapatkan informasi tentang ini dari salah satu pengawas sekolah di DIY seperti itu. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu kita sekolah itu tidak ada namanya siswa itu tidak naik kelas atau tidak ada namanya siswa itu tidak lulus. Jadi itu nanti kita sesuaikan dengan SKM-nya. Misalkan ada siswa A dengan siswa B. Siswa A itu dia pencapaiannya tinggi. Misalkan dia SKM-nya nanti 75. Nah, otomatis dia mencapai SKM tersebut, kita cantumkan misal nilainya 80 seperti itu. Itu sudah jelas tuntas seperti itu. Tapi ada siswa B yang dia hanya bisa punya nilai 65, misalkan mentok 65 seperti itu. Nah, SKM untuk siswa B itu kita turunkan, misalkan menjadi 60 seperti itu. Otomatis dia kan sudah tuntas, tetapi dengan SKM 60 seperti itu. Nah, nanti ke depannya seperti itu, yang akan menilai apakah siswa ini layak atau tidak, itu adalah para pemberi kerja. Seperti itu. Nah, misalkan industri itu mau pilih siswa dengan nilai 75 dengan SKM nilai 80 dengan SKM 75 ataupun siswa dengan nilai 65 dengan SKM 60 seperti itu. Jadi
memang perangkat yang dikembangkan itu nanti akan lebih lebih banyak daripada ketika kita tidak menerapkan perbedaan siswa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab seperti itu untuk Bu Melani. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Mohon izin Bu Delia, saya menambahkan untuk jawaban ke Bu Nina. Ya, silakan Ibu. Gini Bu Nina, nanti kalau pembuatan modul ajar itu kita anggap bagaimana ya, tidak menyesuaikan karakteristik masing-masing, kemudian satu kelas 30 orang dengan karakteristik 30 orang, bukan seperti itu. Jadi kita taruhlah di kemampuan rata-rata kelas. Jadi untuk realnya nanti umpamanya anak 30 itu dibagi menjadi berapa kelompok. Nah, tiap kelompok itu ada diferensial tugas masing-masing. Jadi ada teamwork gitu. Nah, diferensial itu nanti dibedakan menjadi 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Jadi umpamanya kelompok 1 ada 5 orang. 1 orang dia kesiapan minatnya hanya sampai membuat jurnal, umpamanya gitu. Jadi dia cukup sampai jurnal, dia dianggap sudah sampai batasan itu. Kemudian nanti ada anak yang lain melanjutkan, karena dia punya kemampuan dan kesiapan minatnya lebih daripada anak yang pertama. Kemudian untuk proses, umpamanya anak yang pertama tadi bisa selesainya 3 jam. Berarti untuk anak kelompok lain dengan proyek yang sama, waktunya mungkin berbeda. 5 jam, 4-6 jam, itu yang dimaksud penyesuaian prosesnya, ada waktunya. Kemudian produknya nanti akan bervariasi, umpamanya laporan keuangannya sampai closing jurnal, sampai analisis. Kalau memang anaknya sudah mampu, boleh menyajikan sampai ke analisis, berarti dia punya nilai lebih. Karena kita untuk penilaian di kurikulum Merdeka, kita jangan dibatasi seperti angka sekian, bukan. Tetapi kemampuan masing-masing anak. Diferensiasi itu dilihat dari hal seperti itu, Ibu, bukan dari nilainya. Itu Ibu mungkin. Baik, Ibu Melani, bagaimana Bu? Sudah jelas Ibu? Untuk saat ini sudah cukup jelas, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya dan pencerahannya. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu mungkin tadi Ibu Nina yang resen ya. Ibu Nina, apakah masih akan bertanya? Oh iya, Bapak Ibu karena waktunya kita tinggal 8 menit lagi, jadi saya batasi ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Nanti untuk selebihnya mungkin Bapak Ibu bisa gabung ke grup WhatsApp. Di situ nanti kita bisa share apapun itu pengalaman atau misalkan terkait tentang kurikulum Merdeka atau tentang pembelajaran akuntansi. Nanti mungkin mohon bantuannya Bapak Dwi untuk share link grup WA-nya. Baik, untuk berikutnya Ibu Nina Karmila, dipersilahkan Ibu untuk pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kecil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran Bu? Ya, kedengaran, cukup terdengar Ibu. Karena waktunya udah habis ya Bu, tinggal 8 menit lagi. Saya hanya menanyakan ini. Untuk kata kerja dalam pembuatan modul ajar untuk KKO-nya itu, apakah kita masih memakai C2, C3 seperti itu, atau bagaimana dalam penerapan kata kerjanya? Ya, baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya. Oke, kebetulan mohon maaf Ibu, Bunda Yani, saya izin jawab dulu ya Bu. Kebetulan ini kemarin yang saya sampaikan materinya. Kebetulan Ibu Nina, ini sesi kedua. Pada sesi pertama itu di hari Jumat kemarin kita sudah bahas Ibu terkait penggunaan kata kerja operasional itu di materi menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk KKO-nya sendiri, kita diberi opsi Ibu Nina terdiri dari menggunakan
menggunakan taksonomi Bloom, kemudian menggunakan teori Tighe dan Wiggins, yang satu lagi kalau tidak salah itu menggunakan teorinya Murzano. Namun karena kita sudah terbiasa menggunakan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu, jadi mungkin terasa lebih mudah seperti itu ketika menyusun menggunakan taksonomi Bloom. Adapun untuk taksonomi Bloom-nya sendiri itu yang sudah dikembangkan ada 6 level. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu, materinya kebetulan kemarin juga sudah di-share. Nah dari situ Ibu bisa lihat kira-kira kompetensi apa yang cocok dengan lingkup materi atau kontennya. Untuk tingkatannya sendiri mungkin sekarang sudah tidak lagi C1, C2, C3 Bapak Ibu, ada level. Ya, levelnya level 1 mengingat, kemudian level 2 memahami, dan sebagainya. Untuk kata kerjanya sendiri itu bisa dikembangkan sesuai dengan lingkup konten atau materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik. Seperti itu. Ibu mungkin nanti boleh gabung di grup ngobrol akuntansi. Di situ nanti ada materi yang pernah saya share yang minggu sebelumnya, atau kalau misalkan tidak ada, karena Ibu baru bergabung grup, nanti bisa saya share lagi seperti itu, Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain akan menambahkan. Bu Yani mungkin Bu akan menambahkan. Penjelasannya Mbak Delia, Bu Delia sudah komplit sepertinya. Hanya masukan Bu Delia itu untuk yang pertanyaan chat nanti dikumpulkan terus dijawab di grup WhatsApp karena ada 5 pertanyaan yang sudah ada di grup chat. Ya, baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga nanti gabung ke grup WhatsApp-nya Bapak Ibu, sehingga nanti pertanyaan yang tidak dijawab di forum sekarang bisa terjawab di grup WhatsApp, mungkin seperti itu. Yang pertanyaan chat nanti dikumpulkan terus dijawab di grup WhatsApp karena ada 5 pertanyaan yang sudah ada di grup chat. Ya, baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga nanti gabung ke grup WhatsApp-nya Bapak Ibu, sehingga nanti pertanyaan yang tidak dijawab di forum sekarang bisa terjawab di grup WhatsApp, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di akhir acara. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi link presensi, diharapkan bisa mengecek chat di Zoom. Di situ tertera ada link presensi. Bapak Ibu bisa isi, dan jangan lupa Bapak Ibu emailnya harus yang benar, karena takut nanti ketika mengirim sertifikat itu dikirim ke email yang salah, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk acara hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Selamat beristirahat. Diperkenankan, mangga Bapak Ibu yang akan live group. Belum kesimpulan dari Bunda Yani. Oh iya, mohon maaf Bunda Yani, mungkin bisa menyimpulkan dari awal kegiatan sampai dengan penutup Ibu dari hasil kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Setelah ngobrol santai kita, maka dapat ditarik kesimpulan. 1. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. 2. Modul ajar disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang membedakan modul ajar dan rencana pembelajaran terletak pada modul ajar memuat media pembelajaran. 4. Prosedur penyusunan modul ajar dimulai dari analisis kondisi dan kebutuhan, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila, tentukan ATP yang akan dikembangkan, susun modul ajar, pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Yang kelima, ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Yang keempat, berkesinambungan. 6. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. 7. Sintak pembelajaran project-based learning, penentuan pertanyaan mendasar,
menyusun rencana proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman. 8. Asesmen ada 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. 10. Dalam asesmen menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran melalui deskripsi kriteria, rubrik, dan interval nilai. Demikian kesimpulan dari obrolan santai kita malam ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Banyak tutur kata dan perilaku kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani atas kesimpulan yang telah disampaikan. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi dan Bapak Ibu juga